Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Gotoh. Untuk saham Gotoh kemarin Jumat ditutup minus 1 poin ya, 1,14% ke level 87. Kalau secara teknikal untuk saham Gotoh masih konsolidasi di range area 84, 83 sampai 97. Kalau kita cek untuk transaksinya, Gotoh kemarin Jumat tanggal 22 September untuk aslinya masih keluar ya, net sell 46,2 M, dan untuk nilai transaksinya juga kecil, masih sepi untuk saham Gotoh, malah di bawah 100 M ya. Jadi untuk saham Gotoh masih sepi dan aslinya keluar. Kalau kita cek dari tanggal 18 dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net sell 91,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Gotoh dalam 1 minggu terakhir ini, ya ini sih didistribusi oleh ZP, YU ya, BB. Untuk aslinya yang keluar itu selain ZP ada YU, BB, CCDP, KZ versi asing keluar ya. Dan yang masuk paling banyak AK sih, AK masih masih bertahan ya, di saham Gotoh masih masuk malahan. Kemudian untuk lokalnya sendiri NetPay dalam 1 minggu terakhir untuk lokalnya NetPay untuk kemarin Jumat tanggal 22 untuk AK-nya masih masuk ya, 2,4 M. Semoga aja untuk AK bisa jaga harga untuk saham Gotoh. Kemudian yang keluar untuk aslinya kemarin Jumat ada ZP cukup banyak, 32,1 M selain ZP, BB, YU, KZ juga keluar. Jadi sebenarnya untuk saham Gotoh kemarin Jumat masih didistribusi ini khususnya oleh ZP versi asing. Untuk besok Senin mungkin kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya. Kemungkinan sih untuk harganya ya masih akan berada di area sini-sini aja sih. Untuk support terdekat setelah historinya di 86, mungkin perhatikan level ini ya. Kalau sampai jebol di bawah 86 bisa nunggu di 83 aja. Tapi kalau di area sini ada yang jaga harga atau tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan sih. Kalau mau masuk buat trading kan lumayan ya, 3-4 poin di saham Gotoh di harga saat ini lumayan, itu 3 poin berarti udah 3%. Oke, itu untuk saham Gotoh. Perhatikan saya level 86 apakah jebol di bawah itu atau enggak. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang harganya naik ya, kemarin Jumat naik cuman nggak tinggi-tinggi banget, 0,32% ya, naik dikit, sempat ke level 1615 cuman turun lagi. Untuk resistennya masih di 1640. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham PGEO kemarin Jumat ya, kalau dalam 1 minggu terakhir net sell 56 M itu untuk saham PGEO. Untuk kemarin Jumat net sell 198 juta aja, nggak terlalu banyak. PGEO kalau kita cek lebih detail lagi tanggal 22 September kemarin Jumat, secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk ya. Yang masuk paling banyak AKDP yang jadi market maker utamanya, MG, CCYP. Market makernya jualan semua loh, net sell ya di harga saat ini. Untuk aslinya yang keluar CC, kemudian yang nampung AKDP, BK. Untuk lokalnya sendiri net yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Jadi untuk besok Senin mungkin kalau masih naik perhatikan saya level ini ya. Kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas 1640 ya, jangan buru-buru entry sih, takutnya bisa turun lagi untuk saham PGEO. Mungkin kalau menurut saya sih karena harganya kemarin Jumat itu transaksinya itu nggak terlalu apa ya, nggak ada yang akumulasi gede-gede banget ya, mungkin akan apa ya, di area sini aja lah, akan ya masih berada di bawah 1650 kecuali besok rame likuidasinya cukup tinggi, semoga aja bisa breakout. Perhatikan cara ini resistennya di 1640 ya kalau masih naik. Tapi kalau langsung nge-HK di awal market ya sebenarnya nanggung ya, ini di tengah-tengah seperti ini, apalagi ini malah lebih dekat ke area resistennya. Jadi mending di awal-awal sih wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita cek sekilas untuk saham PGEO untuk laporan kuartal 2-nya sama sih ya dengan kuartal 1. Untuk PBV-nya 2 kali, ROE-nya 9, hitungan sih ya
Iya, nggak menarik sih, cuman yang menarik ini net profit marginnya cukup gede 44% dan liquidity ratio-nya masih cukup sangat aman ya ini. Jadi secara fundamental sih lumayan kuat ya, cuman ya semoga saja untuk ROI-nya semakin meningkat sih. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom yang hari ini aslinya masuk lumayan banyak ya, paling banyak masuk hari ini aslinya di saham Telkom. Bukan hari ini sih, kemarin Jumat ya, dan beberapa hari terakhir malahan dari tanggal 20 kalau nggak salah untuk aslinya cenderung masuk di saham Telkom. Semoga saja itu pertanda bagus. Kalau secara teknikal untuk hari ini konfirmasi breakout di atas 3830 ya, di atas support resistennya tadi. Berarti untuk saat ini 3830 udah jadi support Telkom, dan resistennya itu di level di sini sih 3930 ya kalau secara histori. Di area sini 1-2 kali ada lembah ya di area 3930-an. Coba kalau kita cek aja untuk transaksinya. TLKM untuk aslinya net by 126,9 M. Kalau kita cek dari tanggal 18 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya net by 393,2 M. Berarti dalam satu minggu terakhir ini untuk aslinya cenderung masuk di saham Telkom. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini, bukan hari ini sih, kemarin Jumat tanggal 22 September. Untuk saham Telkom untuk asing ya, ini yang masuk YU, KZ, ZP, BK versi asing. Jadi asingnya net buy. Untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan diakumulasi oleh asing. Ini harganya juga udah masih di bawah 4.000 sih. Jadi kalau mau entry sebelum terbang ya, sebelum naik lebih tinggi lagi. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau untuk invest ya masih bisa dipertimbangkan, ini masih di bawah 4.000. Untuk saham Telkom kalau kita sempat bahas ya beberapa waktu yang lalu, untuk valuasi untuk saham Telkom ini menarik ya dibandingkan kompetitornya XL, kemudian ISAT ya, ini lumayan menarik sih. Untuk PBV-nya 3 kali, ROI 20% lumayan tinggi sih. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk besok Senin sih selama nggak jebol aja di bawah 3.830 masih ada kemungkinan naik. Kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham EXCL. Hari Jumat kemarin sih naik. Ya, kemarin naik lumayan tinggi. 3,40% ke level 2430. Secara teknikal ini berhasil breakout lagi di atas 2390 ya. Untuk supportnya berarti ya ini sih di 2380, 3290 udah jadi support untuk saham EXCL. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk EXCL dalam satu minggu terakhir untuk aslinya masuk 22,5 M, dan untuk kemarin Jumat itu baru masuk kemarin Jumat ya, berarti untuk aslinya di saham EXCL net buy 20,8 M. EXCL yang masuk tanggal 22 kemarin YU AKCC ya. Untuk YU nya net buy 15,4 M. Malahan kalau kita perhatikan untuk YU ini 100% transaksinya buy, murni akumulasi, tidak melakukan penjualan sama sekali ya. Kemudian untuk lokalnya net sell. Untuk lokalnya lebih banyak yang keluar, diakumulasi oleh asing, harganya naik. Kalau kita cek dari tanggal 1 September untuk YU nya terus masuk di saham EXCL ya. Kalau nggak salah itu YU yang keluar di trend. Ya kan, YU keluar di trend masuk di EXCL. Ya, katanya mau merger, jadi atau enggak ini? Kok malah YU? Mungkin buat teman-teman yang udah punya informasi bisa tulis di kolom komentar ya, apakah Friend jadi merger dengan EXCL atau enggak. Ya, balik lagi ke EXCL. EXCL ya, YU terus masuk sih, itu kabar baiknya. Semoga aja untuk minggu depan hari Senin untuk EXCL masih bertahan, masih dijaga harganya di atas ya 2400 lah, anggap aja 2400 ke bawah itu area support terdekat untuk saham EXCL. Oke, itu untuk saham EXCL. Kalau masih naik maka resisten setelah historinya di sini ya.
di 2560 bisa breakout di atas itu, semoga bisa ngejar 2800-an untuk saham EXCL. Jadi untuk besok Senin sih mungkin lihat aja di all market sih, kalau misal koreksi turun dan di area 2400 ya itu ada yang jaga harga, tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan kalau mau masuk ya. Kalau kita cek sekilas untuk saham EXCL, kita sekalian bandingkan dengan Telkom tadi ya. Secara kuartalan di kuartal 2 ini naik sih secara pendapatan dibandingkan kuartal 1, dan naiknya juga lumayan signifikan ya. Signifikan dari 15 ke 30, 50 ya, hampir setengahnya ya. Naik 2 kali lipat malahan ini, lebih malahan dibandingkan kuartal 1. Tapi secara tahunan turun sih untuk saham untuk EPS EXCL di harga saat ini. PBV-nya 1,2, ROE-nya kecil sih, nggak segede Telkom ya, cuman 5% aja. Net profit margin-nya juga cuma 4%. Untuk hutangnya lumayan tinggi sini, 224%. Tapi kalau aslinya masih masuk, semoga saja untuk besok minggu depan hari Senin masih bisa naik, nguji resistennya di 2560. Oke, itu untuk saham EXCL ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Friend ini yang hari ini candlenya hijau sih, walaupun tadi pagi sempat dibuka, kemarin pagi ya sempat dibuka merah dulu. Jadi open gap bawah, opennya di 56, kemudian naik, kemudian turun lagi dan plus pas di 57. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, apakah IU masih jualan di saham Friend? Jualan di Friend masuk di XL ya. Untuk untuk tanggal 22 kemarin secara keseluruhan YU-nya masih mana YU? Masuk sih 700-an juta, nggak terlalu banyak. Secara keseluruhan malah masih didistribusi ini oleh RX, malahan yang masuk itu ya ini AGXI ya. Sebagian retail masuk malahan ini. Untuk AC-nya sendiri net loh, AC-nya net buy di saham ya Friendly, tak ada yang jualan untuk AC-nya ya, jadi murni beli semua. Untuk lokalnya distribusi RX net sell 2,8 M. Untuk RX dan BB ini yang transaksinya lumayan gede juga ya, itu murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali, mungkin takut tidur di 50 ya, bisa jadi kan, karena harganya udah di 56 ya, mau kemana lagi kalau nggak ada sentimen positif. Untuk saham Friend, semoga aja jadi ya merger dengan EXCL supaya dijaga untuk harga sahamnya. Untuk saham Friend, ini malah Dian Swastatika ya, jual saham Friend ini di harga saat ini 30,5 miliar. Ini kurang bagus untuk sentimennya ya. Kalau kita lihat sekilas juga untuk saham Friend ini hati-hati nih, perlu hati-hati. Friend ya, darinya lumayan tinggi dan masih minus ya, masih rugi. Oke, itu untuk saham Friend di harga saat ini mendekati 50. Untuk PBB-nya masih di atas 1 kali, padahal ROE-nya minus, net profit margin-nya juga minus, hutangnya lumayan gede ya, kurang bagus sih secara fundamental ya untuk saham Friend. Tapi ya tetap disclaimer buat teman-teman yang minat masuk ya, saran saya sih ya perlu hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Friend. Untuk besok kalian sih kemungkinan harganya akan berada di arah sini-sini aja dulu sih. Kalau nggak ada sentimen yang positif ya kemungkinan ya di sini-sini aja ya, seperti pas bulan Juni, Juli sampai Agustus ya, harganya di arah sini-sini aja. Oke, itu untuk saham Friend. Selanjutnya kita akan cek saham Meta ya, yang hari ini hari Jumat kemarin terbang ya. Untuk Kamis Jumat itu terbang cukup tinggi, naik 30-an%, hampir arah ya. Siapa yang jadi pelakunya? Coba kalau kita cek untuk saham Meta.
Meta kemarin Jumat secara keseluruhan di AMG ini ya, yang goreng kemungkinan si AMG YP. Ya kan, YP, AMG, CP, NetBay, jadi kemungkinan si ini yang bikin saham Meta terbang. Untuk AMG-nya masih NetBay 10,9 M, YP juga masih NetBay 3,9 M. Kalau kita cek di tanggal 21, ya ini sih yang goreng AMG dan YP. Kedua broker ini cenderung scalping kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya ratusan M ya, di atas 100 M, dan cuma NetBay untuk YP-nya NetBay 4,4 M aja dalam 2 hari terakhir ini. Kemudian MG-nya NetBay 9,6. Posisi mereka berdua dalam 2 hari terakhir di saham friend di saham Meta ya. AVGB-nya di 178 183. Ini 2 hari terakhir nih ya, ketika terbang 178. Ya floating profit sih. Karena kemarin Jumat masih NetBay, semoga aja masih bisa naik lagi untuk saham Meta di awal market ya. Tapi amannya sih buat teman-teman yang mau entry, ya buat trading aja sih. Untuk target kenaikannya misal masih digoreng naik, itu bisa ke 250. Mungkin perhatikan aja level ini ya, misal besok hari Senin masih naik cukup tinggi, apakah bisa breakout di atas 252, 250 atau enggak. Ini area resisten target price untuk saham Meta, misal hari Senin masih digoreng, dan untuk supportnya lumayan jauh sih, di 198 ya, di 198, 196 itu area support untuk saham Meta. Kalau mau entry sekiranya harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham Meta. Kita cek sekilas untuk fundamental untuk saham Meta, untuk masih rugi ya, malahan ruginya semakin gede ini di kuartal 2. IPS-nya minus 5, di harga saat ini PBV-nya 1,5, ROE-nya minus, net profit margin-nya minus, dan utangnya juga gede ya. Ini rawan sekali. Jadi kalau masih liquid, sama masih liquid aja buat scalpingan, buat cepat-cepat, tapi jangan masuk dengan duit banyak ya. Takutnya ya nanti dikarungin, kan sayang dikarungin market makernya. Oke, itu untuk saham Meta sih. Untuk besok ada kemungkinan di awal market masih naik, cuman hati-hati aja kalau gagal breakout, kemungkinan koreksi turun, dan sekali turun ya tahu sendiri kan. Untuk saat ini untuk ARB-nya berapa persen ya, cukup tinggi. Oke, itu untuk saham Meta. Selanjutnya kita cek saham Cuan. Cuan hari ini naik ya, hari ini naik ke level 3020 ya, 3020. Jadi untuk saham Cuan tadi sempat turun yang uji support, mantul di area 2680 ya, dijaga di area sini, turun nyentuh support kemudian mantul naik ya. Kalau udah ambil di bawah tadi di area support ya lumayan, ini floating profitnya cukup tinggi ya, hampir ya 10% lah kalau misal tadi ambil di support, kalau ambil ya, kalau yang ikuti. Untuk resisten terdekatnya ada di sini 3090, 3100 ya, 3100 lah. Mungkin untuk besok Senin perhatikan level ini, kalau masih naik apakah bisa breakout di atas itu. Kalau bisa breakout pun selama masih bertahan di atas itu ya semoga aja naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau berhasil breakout, cuma berhasil tembus cuman gagal breakout, nggak ada salahnya buat diamankan ya, yang udah floating profit. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Cuan hari Jumat kemarin tanggal 22 September secara keseluruhan, hitungan sih yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar sih, cuman nggak beda jauh. Cuan aslinya net nggak keluar sih di sini. Biasanya untuk saham-saham ini nggak keluar ya. Ya ini sih untuk cuan, untuk aslinya sendiri net transaksinya didominasi asing loh ternyata ya. Untuk aslinya yang masuk ada YU NetBay 10,9 M, selain YU ada CCAK, cuman yang keluar juga asing ini, OD Netsel 12,1 M, BK Netsel 3,9 M. Malah untuk OD versi asing murni jualan. Untuk transaksinya lumayan didominasi asing sih. Untuk lokalnya sendiri yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Yang jadi market maker utamanya CC, OD, MG, ketiganya juga cenderung trading. Kalau kita cek dari tanggal 18 dalam 1 minggu terakhir untuk saham Cuan didistribusi, sebenarnya didistribusi sih
Cuman MG-nya masih punya posisi ini 11,3 M dan AVGB-nya ada di level 3052. 3000. Nah, floating loss ya untuk MG-nya kalau kita cek tadi dari hari ini, dari pucuk ini tanggal 18 September sampai hari ini untuk MG-nya masih punya posisi dan floating loss 30 poin. AVG-nya tadi di 3052 ya. Jadi di area sini 3052 ya, di sini sih. Nah, semoga untuk besok masih bisa naik sih, di awal market masih bisa naik. Uji resistennya di 3100. Mungkin perhatikan saya level 3100 ya. Untuk supportnya lumayan jauh, soalnya untuk supportnya 3600 ya, 3700 3690 itu supportnya. Oke, itu untuk saham cuan. Skenario-nya di awal market ada kemungkinan naik dulu kalau menurut saya. Selanjutnya kita akan cek saham Mutu ya, yang hari Jumat kemarin lumayan menarik, soalnya sempat naik, sempat ADH lagi ya, mencetak rekor, cuman ditarik turun lagi. Untuk candlenya merah, padahal sempat nyetak rekor di level 214. Ini juga belum lama IPO, berarti udah ini bentuk rectangle. Kita ukur aja rectangle-nya yang ini. Maka untuk saham Mutu di harga saat ini resisten terdekannya ada di level 198 dan support terdekannya ada di level 188 189 ya, ini supportnya 190 189 untuk resistennya di sini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Mutu dalam 1 minggu terakhir untuk saham Mutu sebenarnya lebih banyak yang masuk sih. Untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede ya, jadi kalau mau entry ya amannya sih pakai duit yang kecil-kecil aja. Untuk kemarin cuma lebih banyak yang keluar itu AZ, ASQ, DR, kemudian yang nampung itu YP, YU, XL ya. Mutu aslinya keluar ya, AZ-nya yang keluar AZ versi asing ya, ini malah murni jualan, jadi didistribusi oleh AZ untuk saham Mutu. Sebenarnya kalau lihat candlenya juga dorongan ke bawah lebih kuat ya, jadi kayaknya rawan turun. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 189 bisa ngejar 184. Kayaknya sih ada kemungkinan di awal market merah dulu untuk saham Mutu, jadi kalau mau entry jangan buru-buru ya. Oke, itu untuk saham Mutu. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.